Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu barang-barang apa aja yang aku suka di bulan Juni. By the way, sebelum mulai ke videonya, curhat sedikit. Bulan Juni itu tadinya aku sangat excited banget, tapi ternyata banyak banget event-event yang tidak terduga terjadi gitu. Covid naik, udah gitu teman-teman terdeket aku kena Covid, udah gitu. Ya pokoknya banyak banget lah. Meskipun ada senengnya juga gitu ya, tapi ya gitu deh. So langsung aja tanpa panjang lebar, langsung aja kita mulai ke barang favorit pertama yang gue suka di bulan Juni. Oke, barang yang pertama gue suka, tapi sebenarnya sukanya tuh bukan yang suka banget gitu, sama si Neutrogena Deep Clean Brightening Foaming Cleanser seperti ini. Yang gue suka pertama karena gue belinya pas lagi diskon ya. Jadi dia itu sekitar 40 ribuan gitu satunya. Padahal harga normalnya itu bisa 90 ribu setahu gue ya di Watson. Udah gitu, yang kedua yang gue suka dari sabun ini, dia itu busanya banyak, tapi dia nggak pakai kandungan SLS. Kalian tau lah ya kalau misalnya sabun ada kandungan SLS-nya, dia bakal berbusa banyak, tapi ngasih finish kering ketarik gitu setelah kita cuci muka. Tapi dia ini busanya banyak, tapi nggak ngasih finish kering ketarik gitu. Meskipun agak kering dari sabun biasanya gue itu Cetaphil Gentle Skin Cleanser, kalian tahu. Dan kalau misalnya sudah pernah cobain Cetaphil Gentle Skin Cleanser, terus dibandingin sama ini, dia ini agak lebih kering sedikit gitu. Overall oke-oke aja, dia nggak bikin kulit gue yang super kering banget. By the way, karena kulit gue kering itu, jadi kalau misalnya dia dari cleansernya aja mengering banget gitu, dia bakal jadi beruntusan dan jerawatan. Dia nih nggak sama sekali, masih aman-aman aja. Meskipun klaimnya ini brightening, tapi gue nggak merasakan efek brightening sejauh ini. Cuma ya udah enak aja gitu. Lanjut barang kedua, ini barang yang gue bener-bener suka banget, masih dengan persabun cuci mukaan. Ini dari Agnes Treatment Series yang Agnes Foaming Wash dengan kandungan vitamin C gitu. Sebenarnya awalnya gue tuh nggak sengaja beli si sabun cuci muka Agnes ini karena gue tuh pengen cari sabun cuci mukanya Himalaya, tapi memang nggak ada atau lagi sold out gitu. Jadinya ya udahlah, daripada nggak beli apa-apa, gue ganti ini aja karena memang sabun cuci muka untuk malam itu lagi habis gitu. Terus gue pakailah dia setiap malam. Dan memang karena sabun cuci muka gue sebelumnya Cetaphil tadi itu, begitu ganti ini, dia ini agak ngeringin, tapi gue bisa ngakalin dengan cara nambahin layer toner, atau nambahin layer serum, atau nambahin moisturizer, atau face oil yang lebih thick lagi untuk kulit kering gue. Tapi buat kalian yang memang kulitnya misalnya acne prone gitu ya, dan oily banget, kalian pasti bakal suka banget ini. Udah gitu teksturnya itu, dia kayak foam gitu. Tapi gue mau tunjukin, tapi gimana ya? Nih, tuh kayak foam gitu. Dan begitu kalian usap-usap, dia akan lama-lama udah kayak sabun biasa aja gitu loh, nggak kayak yang terlalu berbusa banget gimana gitu nih. Tuh, busanya berubah menjadi kayak kalian pakai krim gitu, ngerti lah ya. Dan efeknya ini tuh bener-bener gue suka banget. Jadi kemarin ada jerawat gitu kecil-kecil, tapi merah dan ada matanya gitu. Ini tuh beres pakai si sabun ini. Padahal skincare gue yang lain gue nggak ganti sama sekali, cuma ganti si sabun ini. Tapi benar-benar bisa beresin si jerawat-jerawat seperti beruntusan, tapi ada matanya, tapi warnanya merah. Ya itu pokoknya. Dan kemarin tuh ada jerawat gede di sini. Ini tuh sisa bekasnya doang. Tapi si sabun ini lumayan ngebantu beresin si masalah jerawat itu. Dan di sabun ini dia juga ada kandungan betainnya. Nah, betain ini biasa dipakai untuk produk-produk antiseptik gitu. Makanya ini menurut gue ya bagus banget untuk masalah jerawat gitu. Dan kalau misalnya jerawat kalian baru pecah gitu kena kandungan betain, jadinya tuh nggak ada kayak kuman-kuman tersisa yang menempel yang bikin jerawat kalian meradang lagi gitu loh. Jadi pokoknya ini coba, kalian harus wajib banget coba gitu. Lanjut produk ketiga, ini sleeping mask dari Saturday Looks yang Wake Wonderful Sleeping Mask. Sebenarnya gue udah dikasih dari sebelum dia launching, tapi gue tuh banyak banget pertimbangan sama produk ini karena kalau dipakai kebanyakan itu dia jadi kayak apa namanya, brudul-brudul yang dakian gitu, kayak dakian gitu. Udah gitu kalau dipakai kedikitan, efek hydratingnya tuh nggak berasa.
Nah, terus sleeping masknya dia ini mengandung AHA/BHA gitu. Jadi memang kalau dipakai di kulit yang berjerawat atau lagi bermasalah, apalagi kalau misalnya kalian abis eksfoliasi gitu, gue sih tidak menyarankan. Tapi kalau misalnya kepake gitu ya, kulit kalian akan terasa cekit-cekit gitu. Di kulit gue sih nggak menimbulkan efek yang semakin meradang gitu, karena memang AHA/BHA-nya ini dibantu dengan beberapa kandungan hydrating, banyak kandungan hydrating lainnya gitu. Jadi memang dibuat gimana sih, eksfoliasi gentle gitu ya untuk sleeping mask. Dan karena memang gue pakai di siang hari si sleeping mask ini, dia tuh kayak memberi layer yang super gimana sih, super thick banget gitu, dan nggak nguap sama sekali. Gue nggak tahu ya kalau misalnya sleeping mask yang lain tuh kayak gimana, tapi gue pernah cobain sleeping masknya Laneige. Dia itu memang teksturnya lebih water based gitu ya si Laneige, dan memang langsung kayak nyerap kayak moisturizer. Tapi kalau dia ini dia akan stay di permukaan kulit kalian, dan pas kalian misalnya kan gue pakai siang tuh ya, terus malamnya pas gue cuci muka, pas gue kenain air itu dia mulai masih berasa lunturnya gitu loh. Jadi nggak nyerap ke kulit sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai di malam hari, menurut gue lebih cocok karena kulit kalian kelembapannya akan lebih di seal gitu. Tapi karena AHA/BHA gue pakai di siang hari, ya itu dia, makanya pertimbangannya agak up and down. Tapi efeknya so far so good banget. Dia dapat menggantikan serum AHA/BHA yang biasa gue pakai di siang hari karena habis, makanya gue lari ke sini. Ternyata efeknya tuh baik-baik aja, oke-oke aja, cocok-cocok aja. Bahkan dia juga salah satu yang ngebantu proses beresin jerawat-jerawat yang kayak jerawat-jerawat batu gitu. Menurut gue ini cocok banget gitu. Lanjut, produk keempat yang gue suka di bulan Juni kemarin, ini sunscreen dari La Roche-Posay. Sebenarnya gue ragu banget untuk masukin ke monthly favorites, karena setahu gue ini nggak pernah gue masukin ke monthly favorites, karena gue takut diamuk kalian, karena harganya ini tidak main-main bunda. Harganya setahu gue sekitar 500 sampai 600 ribuan. Anyway, so sorry banget, tapi gue suka banget sama sunscreen ini. Karena kemarin gue tuh sempet pakai sunscreennya si Agnes, dan awalnya tuh gue suka banget gitu, tapi pas gue cobain dia, bener-bener efeknya tuh jauh banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai sunscreen merek lain itu, dia tuh sekitar 3-4 jam itu udah kayak terasa greasy gitu kulit wajah kalian. Karena kalau kulit kalian udah produksi minyak, udah gitu tercampur dengan sunscreennya, ya itu yang menimbulkan efek greasy. Tapi begitu gue pakai dia ya, mohon maaf, bukan denger racun nih ya, tapi bener-bener kulit gue tuh nggak kerasa greasy sama sekali, dan dia kayak ninggalin efek-efek glowing gitu. Pas gue ngaca pun gue kayak, gila, ini gue pakai makeup apa gimana sih? Ini tuh sunscreennya sebagus itu. Gue nggak ngerti lagi. Tapi ya itu masalahnya, kalau mau repurchase pun sayang, tapi kalau mau nggak beli pun sayang gitu. Makanya gue pakainya tuh sayang-sayang. Kalau misalnya ada kayak keluar-keluar yang special occasion di pagi dan siang hari gitu, baru gue pakai si sunscreen ini. Tapi kalau nggak ada, kayak cuma ke supermarket atau cuma kemana, gue pakai sunscreen yang lain. Tapi ini benar-benar enak banget. Udah gitu teksturnya di muka gue tuh pas banget, nggak over greasy gitu ya. Jadi kalau misalnya kulit kalian normal to dry atau dry, gue sangat merekomendasikan ini, karena yang ngasih ini teman gue yang punya kulit oily, sedangkan dia pakai ini pun gak ngerasa enak gitu karena dia bilang greasy banget. Tapi di gue nyerapnya sempurna, enak banget, udah gitu nggak meninggalkan white cast sama sekali, dan efek setelah beberapa jam kemudian tuh seperti itu, sebagus itu. Bahkan gue kira ini makeup gitu loh. Jadi kalian wajib banget coba kalau misalnya gimana ya, punya kulit yang sama lah kayak gue dan pengen mendapatkan efek yang semenarik itu. Apa sih, ngomong putus-putus, lanjut. Oke, produk kelima, ini tuh lebih ke produk kesehatan, tapi juga memiliki impact ke kulit kita secara tidak langsung gitu ya. Jadi ini adalah high potensi vitamin D3 5000 IU dari mereknya tuh Now kalau nggak salah ya. Iya, seperti ini. Jadi gue tuh sempet nyari-nyari gitu, apa sih vitamin D3? Jadi vitamin D3 itu sebenarnya vitamin D, tapi vitamin D itu terbagi-bagi lagi dari asalnya. Misalnya vitamin D2 itu dari tumbuhan, terus si vitamin D3 ini dari hewan gitu. Nah, pertama kalinya gue minum si vitamin D ini itu waktu gue kena COVID di bulan Maret lalu. Jadi gue tuh setiap hari minum ini. Ini tuh tabletnya kecil-kecil banget gitu, kayak
ya cuma segini doang. Jadi buat kalian yang memang tidak suka minum obat atau minum vitamin, menurut gua nggak ada masalah sama sekali, gampang banget ditelennya. Udah gitu yang gue cari-cari juga, si vitamin D ini selain untuk ngeboost imun kita, dia juga punya efek yang bagus untuk kulit kita gitu. Jadi vitamin D itu ada kandungan anti-inflamasinya. Jadi kalian tahu lah ya, kalau misalnya jerawat kalian lagi meradang banget, kalian minum ini kayak ngebantu juga gitu loh. Gue pun sempat kaget juga karena kemarin kan ada jerawat batu gitu yang nggak selesai-selesai, tapi sempat gue minum si ini tuh kayak 2-3 hari gitu dia udah mulai kalem banget. Bahkan per hari ini kulit gue tuh bener-bener gimana sih, aman banget dari jerawatan. Padahal makan tuh berantakan banget. Gue makan mie nyampe 3 bungkus. Udah gitu makan makanan berminyak. Udah gitu makan sambal mata, sambal apa, dicampur dairy lagi, segala macem. Aman banget makan ini. Gue gak ngerti lagi. Ini nggak tahu ya kalau misalnya kalian akan merasakan efek yang sama, karena vitamin itu cocok-cocokan lagi. Tapi kalau misalnya kalian cobain vitamin D yang lain, itu bebas banget. Apalagi kan vitamin D banyak banget variannya, harganya pun berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari yang kapsulnya kecil, coba pilih yang ini, karena gue nggak tahu vitamin D yang lain kapsulnya segede apa. Ya udah, kalian coba aja dulu, terus kalian bisa komen di bawah gimana efeknya setelah kalian coba minum vitamin D ini. By the way, kalau misalnya mau vitamin ini, gue akan cari di Shopee dan gue akan taruh di description box. Jadi kalian lihat aja semua barang-barang. Gue selalu taruh di sana di setiap video gue yang lain pun. Lanjut barang keempat, ini dari skincare dan ke pervitaminan. Kita lanjut ke body care. Jadi gue tuh suka banget sama sabun dari Betadine ini yang antiseptic cleanser. Meskipun gue nggak pakai di badan secara langsung sebagai sabun mandi gitu, tapi gue pakai ini di area-area, ya you know lah ya, di bawah situ. Jadi memang area-area yang di bawah situ kan, ya kalian tahu lah ya, lembab. Udah gitu pasti kuman juga berkembang biak secara pesat di sana gitu. Dan aduh, ini tuh agak vulgar sebenarnya, tapi ya bener, ini kenyataannya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalian kan subscriber gue sudah menganggap kalian keluarga gue sendiri gitu kan ya. Jadi kadang kalau misalnya gue tuh kurang makan buah atau makan sayur, itu tuh nya keras banget. Jadi kadang dia akan ngelukai ya itu. Jadi agak sedikit gimana sih, perih-perih gitu. Terus gue ceboknya pakai ini, dan dalam 2-3 hari itu bener-bener udah hilang aja gitu lukanya. Dan ya udah enak aja gitu. Selanjutnya, aduh, gue bener-bener gak sanggup ceritanya, tapi ya itu kenyataannya. Udah gitu untuk membersihkan area bawah tadi itu pakai si ini. Jadi untuk kalian yang memang gimana sih, kalau misalnya ada luka gitu atau luka gitu kan ya, itu pakai si sabun ini jadi cepet baiknya. Dan kalian juga mencegah terjadinya infeksi-infeksi lainnya dari yang luka nggak sembuh-sembuh itu. Ya udah, kalian pakai ini aja. Ini solusinya. Cobain. Oke, produk ketujuh yang gue suka di bulan Juni kemarin, ini hairspray dari Barbara yang non aerosol hairspray. Dia tuh hairspray yang gini loh ya, bukan yang kayak shhh-nya, ngerti lah ya. Itu yang namanya non aerosol. Yang warna pink gini. Ini gue suka karena pertama harganya paling murah pas gue cari. Kedua, meskipun dia murah dan nggak terlalu gimana ya, bikin rambut kalian tuh kaku banget kayak gitu, tapi dia ini efek ngeholdnya tuh cukup gitu. Dan nggak ninggalin efek putih-putih gitu. Jadi kalau misalnya kalian penyuka hairspray gitu ya, kalian tau lah kalau misalnya rambut kalian udah di hairspray nih, udah ngeset, dan kalau misalnya kalian sisir-sisir kayak gini, dia akan ada rontok putih-putih yang kayak ketombe gitu. Nah, si hairspray Barbara ini nggak meninggalkan efek yang seperti itu. Makanya gue suka banget. Jadi kalian kalau misalnya terganggu dengan efek putih-putih seperti ketombe itu disebabkan oleh hairspray, kalian wajib banget cobain si hairspray Barbara ini. Udah gitu satu lagi yang gue suka juga, dia tuh wanginya nggak terlalu yang gimana sih, kalian tau lah ya wangi-wangi hairspray kebanyakan tuh seperti apa. Dia itu wanginya nggak terlalu hairspray banget gitu loh ya, ngerti ya. Lanjut produk yang terakhir, ini
gue suka banget. Ini penemuan terakbar gue. Lebay. Jadi kalian kalau misalnya tahu gue dan udah ngikutin gue dari lama, jadi gue tuh dari SMA suka banget pakai kayak fresh care atau minyak angin roll on gitu ke hidung gue di bagian set gini kalau misalnya gue lagi mau fokus gitu, karena baunya itu bikin gue lebih fokus. Tapi kekurangannya kalau misalnya pakai minyak angin yang kayak gitu, kulit hidung gue nih jadi kering gitu dan jadi perih dan ngeletek-ngeletek gitu. Nah kemarin tuh pas gue lagi ke Super Indo, ketemulah dengan si kecil ini. Jadi ini tuh dari Safe Care 3 Point Oil Telon Aromaterapi. Seperti ini bentukannya, warna kuning. Jadi gue tuh beli sekitar berapa belas ribu. Awalnya tuh gue gak expect apa-apa. Gue pikir kayak, oh seperti yang kebanyakan aja gitu lah ya, tetap ada gimana sih sensasi-sensasi min pedesnya gitu dan bikin kulit hidung gue jadi ngeletek-ngeletek gitu. Tapi so far so good banget. Bahkan dia ini kayak minyak telon dimasukin ke dalam roll on, jadi nggak ada efek panas-panasnya. Jadi kalian mau pakein ke bayi pun itu oke-oke aja. Udah gitu dia juga klaim anti nyamuk gitu. Dan gue udah ngetes juga kemarin. Kebetulan di kamar gue tuh lagi ada nyamuk sebiji yang lewat-lewat gede gitu, kan ngeganggu tuh ya. Jadi kemarin tuh gue cuma kayak nge-swipe gini doang ke leher gue. Dan kan gue selimutan tuh ya, jadi kaki dan bagian-bagian lainnya tuh udah pasti aman. Tapi ternyata di bagian leher-leher gue nih sampai pagi pun nggak ada gatel-gatel. Jadi ya gue bisa bilang dia ini fungsi anti nyamuknya tuh berpengaruh gitu ya. Dan yang paling gue suka lagi, karena gue sering pakainya di sini gitu ya, gue udah pakai 4 hari berturut-turut. Dan biasanya kalau misalnya gue pakai berhari-hari gitu, ini tuh bakal ngeletek. Ini tuh nggak sama sekali. Dan lama-lama wangi minyak telon tuh my favorite gitu loh. So buat kalian yang memang aneh kayak gue, yang suka pakai minyak angin kemana-mana udah kayak nenek-nenek gitu ya, udah rentak gitu, bisa banget cobain si Safe Care ini, karena bener-bener recommended banget. Gue akan coba taruh linknya kalau misalnya gue nemu gitu ya di bawah. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa banget cari di supermarket terdekat kalian. So iya, tunggu apa lagi gitu. Oke guys, itu aja barang-barang yang aku suka di bulan Juni kemarin. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada barang yang sudah kalian coba? Kalau misalnya udah, boleh banget komen di bawah barang apa, dan komentar kalian seperti apa tentang barang tersebut. Gue pengen tahu banget. So ya, thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!